pada sebuah pagi yang dingin di akhir November 2025, kawasan Mérignac di pinggiran kota Bordeaux, Prancis, tampak lebih sibuk dari biasanya. Hanggar besar, milik Dassault Aviation, dipadati teknisi, perwakilan industri pertahanan, dan delegasi dari Indonesia yang menempuh perjalanan panjang dari Jakarta. Hari itu bukan hari biasa bagi kedua negara. Sebuah peristiwa penting akan dicatat dalam sejarah modernisasi kekuatan udara Indonesia, penyerahan batch pertama jet tempur multirole Rafale kepada TNI Angkatan Udara. Di tengah area yang dipenuhi aroma logam dan suara mesin uji, tampak 3 pesawat Rafale berwarna abu-abu khas Angkatan Udara Prancis, namun kini dengan logo dan lambang Indonesia di bagian ekornya. T-0301, T-0302, dan T-0303, 3 unit Rafale dual-seater pertama milik Indonesia, berdiri megah, seolah menyambut babak baru perjalanan panjang pertahanan nasional. Peristiwa ini menandai titik kulminasi dari proses panjang yang dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Untuk memahami signifikansinya, kita perlu kembali ke awal cerita, ke saat Indonesia pertama kali memutuskan untuk membeli jet tempur generasi 45 yang diakui dunia karena fleksibilitas multirole dan keunggulan teknologinya. Pada tahun 2022, di tengah gejolak keamanan global yang semakin tak menentu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menandatangani perjanjian pembelian 42 unit jet tempur Rafale. Keputusan ini bukanlah keputusan spontan. Ia merupakan hasil dari serangkaian evaluasi panjang, pertimbangan strategis, serta kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia yang terbentang di wilayah kepulauan sangat luas. Indonesia membutuhkan pesawat yang mampu melakukan banyak peran sekaligus, menjaga kedaulatan udara, melakukan serangan presisi, menangkal ancaman maritim, serta menjalankan operasi intelligence dan rekonesans di daerah-daerah rawan. Di tengah dinamika itu, Rafale muncul sebagai kandidat kuat. Rafale bukan sekadar jet tempur. Ia adalah platform tempur multirole sejati yang reputasinya telah teruji di berbagai operasi modern. Pesawat ini terlibat dalam aksi militer di Libya, Mali, Irak, Suriah, dan berbagai misi patroli di kawasan Indo-Pasifik. Di setiap operasi, ia menunjukkan kemampuan untuk berpindah peran dengan cepat, dari dogfight, ke serangan jarak jauh, ke misi anti kapal, hingga penyerangan strategis dengan rudal jelajah. Salah satu alasan utama pemilihan Rafale adalah sistem avioniknya. Radar AESA RBE-2AA yang dimilikinya tidak hanya mampu mendeteksi target dalam jarak jauh, tetapi juga memiliki ketahanan unggul terhadap jamming dan gangguan elektronik. Dalam era peperangan modern, kemampuan bertahan dari serangan elektronik menjadi sama pentingnya dengan kemampuan serang. Rafale juga dilengkapi sistem peperangan elektronik Spectra yang sering disebut sebagai salah satu sistem EW, Electronic Warfare, terbaik di dunia. Sistem ini memungkinkan pesawat menghindari rudal musuh melalui kombinasi jamming, decoys, sensor deteksi ancaman, hingga manuver otomatis. Dengan sistem ini, Rafale tidak hanya menjadi predator, tetapi juga pelindung bagi pesawat lain yang terbang bersamanya. Keunggulan lainnya ada pada kemampuannya membawa berbagai rudal kelas dunia. Meteor memungkinkan pilot menyerang target jauh sebelum musuh menyadari keberadaannya. Rudal MIC-NG memberikan keunggulan dalam jarak pendek hingga menengah. Rudal anti kapal Exocet membuatnya efektif dalam operasi maritim. Sementara Skal EG memberikan kemampuan deep strike yang sangat penting dalam skenario modern. Keputusan Indonesia untuk membeli 42 unit Rafale menunjukkan komitmen besar dalam membangun angkatan udara yang modern. Namun, pembelian ini dilakukan melalui skema kontrak multi-year, bukan pembayaran sekaligus. Dengan cara ini, Indonesia dapat menyesuaikan anggaran pertahanan yang realistis, sementara Dassault Aviation bisa mengatur jadwal produksi bertahap sesuai pesanan berbagai negara lain. Setelah kontrak berjalan, Dassault segera memulai produksi batch pertama Rafale khusus untuk Indonesia. Batch ini terdiri dari 3 unit dual-seater yang perannya sangat penting dalam fase awal operasional. Pesawat 2 kursi memungkinkan pelatihan intensif pilot TNI AU, memberikan fleksibilitas untuk pelatihan tempur nyata, penyerapan pengetahuan, dan pendampingan instruktur langsung di udara. Proses produksi sebuah Rafale tidak dapat disamakan dengan merakit kendaraan biasa. Ia adalah proses kompleks yang melibatkan ribuan komponen dan kolaborasi berbagai industri yang tersebar di seluruh Prancis. Bagian fuselage dirakit di fasilitas utama Dassault. Sayap Delta yang menjadi ciri khas Rafale dibuat di pusat produksi yang menguasai teknologi material komposit tingkat tinggi, mesin Safran M88. Sebuah karya teknologi yang mampu memberikan rasio dorong besar tanpa boros bahan bakar, diproduksi melalui serangkaian uji ketat.
Avionik dan sensor, termasuk radar dan perangkat EW, diproduksi oleh Thales, perusahaan Prancis yang sudah berpengalaman dalam industri pertahanan sejak puluhan tahun. Proses perakitan dimulai dengan penggabungan fuselage, sayap, dan modul avionik. Sistem kelistrikan dan hidrolik dipasang dengan presisi mikron. Setelah itu, mesin M88 disatukan dengan struktur utama pesawat. Kokpit dirakit dengan akurasi yang luar biasa, memastikan bahwa seluruh tombol, layar dan sensor dapat berfungsi optimal dalam kondisi pertempuran. Setelah fisik pesawat selesai dirakit, rangkaian pengujian menyeluruh dimulai. Tidak ada satupun pesawat yang boleh diproduksi tanpa melewati 5 tahap krusial. Tahap pertama adalah structural check, memastikan rangka pesawat bebas dari cacat sekecil apapun. Tahap ini melibatkan teknologi scanning untuk mendeteksi microcrack atau kesalahan struktural yang tidak terlihat mata manusia. Tahap kedua adalah ground test. Di sini, sistem hidrolik, kelistrikan, pendingin, rem, hingga flight control surface diuji satu persatu. Sekecil apapun deviasi akan segera dikoreksi. Tahap ketiga adalah engine run-up. Mesin M88 diuji dalam kondisi idle hingga afterburner penuh. Suara gemuruh mesin yang mencapai puncak tenaganya selalu menjadi momen menegangkan bagi setiap teknisi. Tahap keempat, taxi test. Memastikan pesawat dapat dikendalikan dengan stabil selama melaju di runway. Pengujian ini sangat penting, mengingat pergerakan di darat adalah fase awal dan akhir dari setiap penerbangan. Tahap terakhir adalah factory flight test. Pilot uji membawa pesawat ke udara untuk menguji avionik, radar, sensor, sistem komunikasi, hingga kemampuan manuver. Pesawat harus memenuhi standar performa sebelum memasuki tahap akseptansi. Ketiga, Rafale Indonesia T0301, T0302, dan T0303 lolos dari seluruh rangkaian uji ini. Pada 28 November 2025, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara tiba di Meriknak untuk menghadiri prosesi akseptansi. Hari itu bukan sekadar seremonial serah terima. Proses akseptansi mencakup pemeriksaan teknis mendetail yang memastikan bahwa Indonesia menerima pesawat dalam kondisi optimal. Delegasi Indonesia membawa tim teknis dari TNI AU, Kementerian Pertahanan, Atase Pertahanan RI di Prancis, dan Satgas Rafale. Mereka memeriksa dokumentasi airworthiness yang menjamin keselamatan terbang, mempelajari konfigurasi avionik, mengecek kesiapan operasional pesawat, dan meninjau kemampuan maintenance jangka panjang. Pihak Prancis juga menghadirkan perwakilan dari Dassault Aviation, Safran, dan Thales untuk menjawab seluruh pertanyaan teknis. Dalam akseptansi ini, para teknisi Indonesia tidak hanya menerima pesawat, mereka mempelajari setiap detailnya. Mereka menyentuh fuselage, memeriksa panel avionik, mengecek nilai jam terbang uji, dan membaca catatan maintenance. Setiap bagian harus sesuai standar yang disepakati. Kehadiran pejabat tinggi TNI AU menunjukkan betapa strategisnya proyek ini. Pembelian Rafale bukan sekadar pengadaan barang, tetapi tonggak baru dalam hubungan Indonesia-Prancis di bidang pertahanan. Begitu proses akseptansi selesai, ketiga unit Rafale Indonesia dianggap resmi siap dikirim ke Indonesia pada awal 2026. Setelah batch pertama, Indonesia direncanakan menerima batch kedua pada 2027 berupa 3 hingga 4 unit varian single-seater. Batch ketiga akan tiba pada 2028, berjumlah sekitar 6 unit, tahun 2029 menyusul 6 unit lagi, dan sisanya dikirim pada 2030 hingga 2031. Dengan demikian, Indonesia diharapkan menerima sekitar 6 hingga 8 unit per tahun setelah batch perdana. Jika proses berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memiliki total 42 unit Rafale pada awal 2030-an. Dengan jumlah ini, Indonesia dapat membentuk 1 atau 2 skuadron penuh yang ditempatkan di Pangkalan Udara Pekanbaru dan Makassar, 2 lokasi strategis yang menghadap kawasan rawan seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Rafale yang dimiliki Indonesia merupakan varian dengan konfigurasi F3R menuju F4 yang dilengkapi berbagai perangkat canggih seperti radar AESA RBE-2AA, sistem peperangan elektronik Spectra, serta mesin ganda Safran M88 yang mampu membawa pesawat melaju hingga Mach 1,8. Dengan combat radius mencapai 1.000 km, Rafale mampu melaksanakan berbagai misi lintas pulau dan lintas laut dengan efisiensi tinggi. Pesawat ini memiliki 14 hardpoint yang dapat membawa hingga 9,5 ton senjata. Ini memungkinkan Indonesia memanfaatkan berbagai kombinasi persenjataan, dari Meteor untuk BVR, MECAA untuk jarak menengah, ExoChat untuk misi anti kapal, hingga SCALP-EG
untuk serangan strategis terhadap target jauh yang bernilai tinggi. Dengan kemampuan seperti ini, masuknya Rafale ke TNI AU membawa perubahan besar dalam kalkulasi strategis kawasan. Secara teknologi, Rafale menempatkan Indonesia pada level yang sama dengan negara-negara besar yang sudah lebih dulu mengoperasikannya, seperti Prancis, India, dan Qatar. Kehadiran Rafale juga memperkuat kombinasi kekuatan TNI AU bersama F-16 dan Sukhoi, serta kelak KF-21 yang akan dikembangkan bersama Korea Selatan. Rafale mengisi peran penting sebagai pesawat tempur multi-role yang fleksibel, mampu melakukan berbagai jenis operasi, dan memiliki daya gentar tinggi. Selain itu, proyek Rafale membuka peluang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. Indonesia tidak hanya menerima pesawat, tetapi juga akses untuk pelatihan teknisi, pembukaan pusat maintenance dalam negeri, serta peluang kerjasama teknologi yang dapat mengangkat industri dirgantara nasional. Ketika 3 pesawat Rafale milik Indonesia terparkir di Meriknak pada hari akseptansi, banyak hal terlintas tentang perjalanan panjang yang membawa Indonesia ke titik tersebut. Dari tahap pemesanan, perakitan komponen, uji mesin, uji terbang, hingga tahap penyerahan, semuanya adalah bagian dari proses transformasi besar kekuatan udara Indonesia. Ketiga pesawat itu tidak hanya simbol modernisasi. Mereka adalah wujud nyata dari komitmen jangka panjang Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, meningkatkan kemampuan tempur, dan beradaptasi dengan karakter peperangan modern yang semakin kompleks. Pada awal 2030-an, ketika seluruh 42 unit Rafale telah tiba dan ditempatkan di pangkalan strategis, Indonesia akan memasuki era baru dalam dunia pertahanan udara. Pangkalan udara akan dipenuhi aktivitas baru, pilot akan menjalani pelatihan intensif, dan teknisi akan mempelajari banyak hal baru dari teknologi canggih yang dibawa oleh Rafale. Di masa depan, ketika pesawat-pesawat ini terbang melintasi langit Nusantara, mereka akan membawa pesan bahwa Indonesia telah melangkah jauh, bahwa negara ini mampu membangun angkatan udara yang modern, profesional, dan berdaya gentar tinggi, dan bahwa komitmen itu dimulai dari sebuah keputusan besar pada tahun 2022 dan diwujudkan melalui momen bersejarah pada November 2025 ketika batch pertama Rafale resmi diterima.